Perkenalkan, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama George John Siboya, STB 5017, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 3 untuk mata kuliah Pancasila sebagai ujian tengah semester. Pancasila sendiri adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Masuknya Pancasila sebagai suatu ideologi dan falsafah bangsa Indonesia tak lepas pula dari peran Bung Karno. Menurut Sutrisno, Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian merdeka. Suatu masyarakat atau bangsa menjadikan filsafat sebagai suatu pandangan hidup, yaitu merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut, tanpa terkecuali aspek pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 1 tentang pendidikan tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Tanpa disadari, segala perbuatan atau tingkah laku yang kita lakukan semua itu berdasarkan pada keteladanan pada Pancasila. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai, dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah, filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemologikal, bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kristalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mensinkronkan dasar filosofis ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen, secara aksiologikal, bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah. Akan tetapi, keteladanan pada Pancasila masih sering disalahgunakan untuk tameng semata demi kepentingan pribadi maupun beberapa orang. Pada era reformasi ini, pendidikan karakter digalakkan dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Bahkan Presiden Jokowi pada awal pemerintahan telah mencanangkan revolusi mental. Sayangnya karakter dan mental bangsa saat ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan para pendiri bangsa dan generasi sezamannya. Karakter bangsa khususnya para elit justru semakin mengalami degradasi dan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kesadaran pentingnya karakter sebenarnya juga telah dimiliki oleh setiap rejim. Menurut Yudi Latif, pada awal kemerdekaan karakter tersebut telah diteladankan oleh para elit bangsa. Mereka memberi contoh seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesederhanaan dalam praktik kehidupan. Dengan demikian, dengan menggalakkan keteladanan pada Pancasila dapat memperbaiki dan membangun setiap karakter yang ada pada tiap individu. Keteladanan sangat penting untuk membentuk karakter seseorang. Tanpa keteladanan, pendidikan karakter akan kehilangan roh, sehingga pendidikan akan berjalan tanpa tujuan bahkan jauh dari sasaran. Di sini saya menjadikan Muhammad Hatta sebagai tokoh teladan. Proklamator Muhammad Hatta banyak memberikan keteladanan soal kesederhanaan. Hatta mengajarkan menjadi pria terhormat tidak harus menjadi orang kaya. Hatta juga mencontohkan perilaku jujur dan menghindari korupsi, sesuatu yang sangat langka saat ini. Hatta juga menolak semua jabatan komisaris baik dari perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Dia merasa tidak bertanggung jawab pada rakyat jika mengambil jabatan itu. Menurut Hatta, apa kata rakyat jikalau saya menerima jabatan sebagai komisaris? Bung Hatta juga menolak jabatan di Bank Dunia. Seperti diketahui, jabatan komisaris perusahaan ini biasanya merupakan jatah pejabat yang pensiun. Tanpa perlu kerja, setiap bulannya para pejabat ini mendapatkan gaji buta. Karena itulah Hatta menolak. Selama ini, kita mendengar dan melihat banyak pejabat Indonesia pergi ke Mekah, menunaikan ibadah haji menggunakan fasilitas negara. Contoh terbaru adalah rombongan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Sambil menjalankan tugasnya di Tanah Suci, Menteri Agama tersebut membawa rombongan dalam jumlah besar. Anggotanya adalah para kerabat, sahabat, dan koleganya dari partai. Rombongan jumbo itu tentu tidak patut, apalagi jika rombongan itu semuanya ditanggung oleh negara. Bandingkan dengan sikap Muhammad Hatta yang waktu itu menjadi wakil presiden menunjukkan sikap kesederhanaannya. Dalam buku mengenang Bung Hatta yang ditulis oleh Sekretaris Bung Hatta, tahun 1952, Bung Hatta hendak melakukan ibadah haji bersama istri dan 2 saudaranya. Waktu itu, Bung Karno menawarkan agar
menggunakan pesawat terbang yang biasanya ditanggung negara. Tapi Bung Hatta menolaknya karena ia ingin pergi haji sebagai rakyat biasa, bukan sebagai wakil presiden. Dari sikap Muhammad Atta tersebut, ia menunjukkan pengamalan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pengamalan dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.